kalau dibilang suka dukanya sih, kalau untuk pemain ekek ya, kalau ya terutama untuk saya sendiri lah, banyak dukanya. Bandingin aja setengah tahun kondangan, biasa seminggu gantang sampai 3 kali 4 kali. Oke, assalamualaikum sobat ngekek. Kita lagi berada di rumah Iwan Bengkel ya. Kita mau tanya-tanya soal settingan baby, babynya Mas Iwan yang katanya di gantangan Jos. Ya. Oke, kita akan bertanya-tanya untuk Mas Iwan. Nah, Mas Iwan, ini tolong kenalin Mas Iwan nih. Ini Mas Iwan Bengkel, settingan bengkel. Halo, Wow. sobat ekek. Katanya dengar-dengar dari netizen cara yang mau ngerawat baby, terutama supaya sering juara atau sering kerja di lapangan. Nah, kalau bagi saya sih simple aja sih kalau buat baby. Teman namanya perawatan juga beda-beda. Ada yang pakai inilah, begitulah. Teman namanya burung ya tergantung. Ada yang cocok pakai ini, ada yang cocok settingan pakai itu. Cuman kalau bagi saya sih simpel aja. Yang penting jarang dijemur, tapi sering dimbun. Juga nggak perlu kenceng-kenceng banget. Paling kencengnya sehari kalau mau gantang H-1 lah. H-1 mau dilombakan baru dikencengin, itu juga nggak kenceng-kenceng banget karena terlalu ekstrim bagi baby. Nanti kedepannya dewasanya kerjanya kurang. Tapi menurut saya, cuman namanya juga master kicau yang lain mungkin beda sama perawatan saya. Kalau saya simple, sederhana aja. Yang penting burung mau kerja di lapangan. Namanya juara kan, namanya semua pemain udah pasti pengennya juara. Cuman ya namanya pemain lah, macam-macam lah. Ada yang instan pengen juara, ada yang instan pengen burungnya bagus. Tergantung. Kalau bagi saya sih nggak harus dapat amplop atau dapat juara, ya paling nggak ya minimal burung bisa kerja dulu, itu udah girang banget. Oke, untuk Mas Iwan, pertama nih kalau gantang baby itu kondangan tuh berapa kali gitu? Waduh, kalau saya nggak bisa dihitung lah. Kalau kondangan saya pernah setengah tahun kondangan tanpa masuk nominasi. Panjang juga ya kondangannya, hampir setengah tahun. Nah, terus juga semangatnya nggak kendor, tetap gantang dan akhirnya berhasil. Nah, mungkin boleh dibilang perawatan detailnya, mungkin hariannya kayak gimana sih? Ya mungkin untuk bagi pemain sih kalau dihitung setengah tahun itu bukan panjang lagi, tapi udah kebangetan panjang. Sekarang kalau dihitung kondangannya sudah berapa ratus ribu, bisa jutaan lebih kan. Ya alhamdulillah sih sekarang setiap gantang nggak pernah kondangan. Ya walaupun nominasi juara 2-1 sih, tentu udah pasti bawa pulang trofi. Ya sekedar hiburan biar nggak sepaneng. Nah kalau untuk perawatan pakan atau gimana, wah udah sampai bosen. Kalau untuk pakan, perawatan pakan sampai merek apa udah semua dicobain, pakai vitamin ini yang katanya pakein kenceng, udah semuanya dicoba nyampe bosen. Akhirnya ujung-ujungnya pakai alami, paling milet polos, paling kenceng-kencengnya ya golkoin. Udah yang penting perawatan jemur, embun, udah. Kalau untuk perawatan baby bagi saya. Cuman kalau untuk master yang lain saya juga nggak tahu karena perawatan kan beda-beda. Kalau saya sih rawatan embun yang biasa saya lakukan biasanya 4:30. Mau subuh saya keluarin semua, entah tahu baby, entah tahu dewasa, tahu betina, tahu jantan, sama saya jajarin semua di situ sampai sekiranya jam 6. Mas Iwan, bukannya di embun itu burung birahinya hilang ya Mas Iwan ya?
Siapa bilang? Nggak ada yang bilang embun itu sebetulnya untuk menstabilkan birahi, bukan menurunkan birahi. Kalau ada sih yang bilang katanya bisa nambah durasi, emang kan dilihat dari perawatan juga. Sekarang kalau pengen nambah durasi, udah mendingan burung semuanya diimbun aja, nggak usah dikasih jagung lah, nggak usah diumbar, ya kan? Ya gitu, tergantung burung maunya gimana. Ada yang mau diimbun, ada yang mau panas, ada yang mau harus dimandiin dulu. Setelah diimbun nih apa dimandiin nggak? Terus mandinya kayak gimana? Pakai cepuk aja atau di Macam-macam. Ini saya punya burung, ada yang mau mandi sendiri, ada yang maunya dimandiin, tapi kebanyakan pada mandi sendiri. Nah, dilihat juga sih burungnya, kita ngelihat karakternya gimana, dia maunya mandi sendiri atau harus kita mandikan. Cuman kebanyakan pada mandi sendiri. Ada 2-3 burung yang harus dimandiin, nggak mau mandi sendiri. Mas Iwan Ya. di samping Mas Iwan ini ada umbaran nih. Menurut Mas Iwan berpengaruh nggak sih? Berpengaruh berapa persen sih umbaran tuh buat ngekek panjang? Kalau tahu saya sih ya ada, mungkin untuk menambah durasi sih pasti ada. Soalnya kan dia kan kelatih otot-otot sayap, otot-otot dada itu udah pasti ada. Cuman kalau untuk menambah durasi sampai sekian detik, sampai 15 detik apa 20 detik, itu saya rasa sih nggak sampai. Kalau untuk mengandalkan umbaran itu sih saya kurang inilah, kurang gimana ya, kurang pas kalau bagi saya sih. Berarti umbaran itu hanya 10% atau 5% Ya. untuk manfaatnya ya? Iya benar ya, biar kelihatan burung tuh kelihatan sehat, nggak kelihatan gimana ya, bulu ngembung atau nyungkruk lah, bahasa orang awamnya nyungkruk. Berarti untuk perawatan yang benarnya ini seperti apa gitu biar ngekeknya panjang? Nah kalau untuk banyak sih yang bilang katanya harus begini biar durasinya panjang. Cuman yang pengalaman saya ini ya, setahu saya tuh burung pertama dari gen indukannya sendiri juga. Dia indukannya gimana, kalau emang udah terah durasi panjang, udah pasti turunnya juga nggak jauh dari indukannya. Itu juga tergantung perawatan juga, kita gimana bisa menyesuaikan kemauannya burung nggak, gitu aja. Ada juga yang kita beli ombyokan, ada yang durasi panjang tuh udah banyak. Oh itu Rizky namanya ya? Oh ya itu udah Pak Rizky. Ya. Oke mas. Berarti ngekek panjang itu kena terah ya, 50%-nya itu terah. 50% terah, 30% perawatan, ya 20% dari pakan juga bisa. Kalau untuk ubar sih sebenarnya ya paling pasti sih nambah paling ya misalkan tadinya 5 detik jadi 8 detik ya, biar kelihatan burung sehat aja sih. Oke Mas Iwan, saya kembali nanya nih, Mas Iwan dalam itu kan kondangan di gantangan itu hampir setengah tahun ya. Mas Iwan nggak bosan tuh untuk merawat burung? Kalau saya bosan sih mungkin saya udah ganti peliharaan kali mas, paling ganti peliharaan ayam mungkin. Tapi untuk sekarang nih Mas Iwan, sekarang nih kalau ke gantangan paling banyak berapa bang piala pulang ke rumah? Ya paling enggak tuh misalkan saya gantang bawa 3 burung, minimal pulang tuh bawa 2 trofi, entah juara 1 atau 2. Yang paling banyak tuh berapa trofi sih yang pernah dialami? Paling banyak pernah 2 kali bawa 5. 5 trofi, wow banget ya, 5 trofi diborong ya. Itu juga mungkin lagi oke aja kali mas. Oke, mungkin bisa dikenali nih apa burung yang istilahnya tadi saya ngekeknya juga durasi panjang banget. Ya beginilah sebenarnya, kalau saya juga masih belajar ya mas untuk paruh putih. Nah kadang ya begitu kan, durasinya ya panjang, cuman belum tentu di gantangan juga panjang. Makanya kalau sering-sering diumbar tuh sebenarnya gitu juga, ngelatih mental juga. Nah, kayak ini nih awan putih di rumah bisa kadang ngekek nyampe 1 menit, paling di gantangan ya 15 detik atau 20 detik. Kalau di rumah bisa nyampe 1 menit, kadang lebih ya dikit.
ukurannya sama seperti yang tadi Mas? Oh enggak, kalau paruh putih sih, ini saya lagi juga belajar juga sih Mas. Kalau untuk paruh putih sih beda sama paruh merah. Kalau untuk paruh putih jarang dijemur, mandi juga jarang. Udah gitu aja sih. Mungkin saya juga lagi belajar juga nyari pasnya burung paruh putih itu gimana. Karena soalnya kalau saya nanya sono kesini ke sono sini malah bingung. Settingan beginilah, perawatan begini malah pusing sendiri. Udah nyari kemaunya burung maunya gimana. Untuk EF, kalau saya paruh putih kasih polos. Paling ya F-nya jagung, nggak pernah kepake kangkung saya. Semua burung saya nggak pernah pakai kangkung. F-nya berapa kali sekali? Kalau seminggu paling banter tuh paling kenceng 3 kali dalam seminggu. Kalau untuk baby bisa seminggu 4 kali. Mas Iwan kan ya spesialis baby nih. Kan sekarang lagi kondisi COVID-19 nih ya. Iya. Mas Iwan baby-babynya dong stoknya gimana tuh Mas Iwan? Ya, kalau untuk lagi begini mah mau nggak mau nih babynya ya udah begini nih. Udah kita umbarin aja. Kalau makanya nggak tahu dah ini ntar gimana baby. Paling nungguin yang lagi pada netes-netes aja Mas. Kalau mau lomba rawatannya gimana? Aduh, kalau untuk lomba sih nggak semuanya burung sama sih. Ini sih ada yang hariannya polos. Kalau pas mau dikantang H-3 atau H-2 baru ditambahin F-nya biar kencengin dikit lah. Tapi kalau bagi saya kalau untuk baby tuh hariannya saya polosnya bukan millet kiloan ya, tapi milti, buat milti. Itu hariannya pakai itu. Jadi nanti pakai F-nya kalau pas H-1 mau dikantangin atau mau dilombain. Kalau saya jadi biar agak awet, biar nggak cepet istilahnya dorong. Pas sampai di gantangan nih settingannya gimana? Kalau pas untuk di gantangan biasa nyampe gantangan kita kerodong, nyampe di gantangan kita buka kerodong, udah diangetin dikit, jemur dikit, udah habis itu kasih jagung, udah gitu aja. Ini untulan atau single? Kalau saya sih baby kebanyakan untul. Kalau baby kebanyakan untul ya. Ini juga kalau baby lagi belajar single ini ceritanya. Biar durasinya panjang-panjang, kata master hijau itu ekek itu begitu katanya. Dan juga lagi belajar. Cuman kebanyakan saya baby untul. Nah biar babynya udah buat Mas Iwan kerja pas digantang itu kalau untulan pertalnya berapa sessionnya? Ada yang kalau saya kadang bawa 3 burung itu ada yang metalnya 2 session mau gantang baru dipetel, ada yang 1 session baru dipetel. Oke Mas Iwan, untuk hariannya nih di kandang umbaran apa di kandang kapsul Mas Iwan? Wah, kalau untuk harian, kalau baby saya semuanya di kandang umbaran. Ini kan memang masih di baby. Kalau untuk dewasa saya masih belajar kalau untuk dewasa. Tapi saya kebanyakan baby semuanya di kandang umbaran. Kecuali nanti kurang sehari baru pindah di kandang kapsul. Mau gantang baru pindahin gitu. H-1. H-1 kita pindahin ya sama pasangannya kita pindahin kandang kapsul. Suka-dukanya nih main obat. Gimana? Kalau dibilang suka dukanya sih kalau untuk pemain ekek ya kalau ya terutama untuk saya sendiri lah banyak dukanya. Banyak dukanya. Sekarang kalau dilihat saya gak kondangan ya kurang lebih setengah tahun. Bandingin aja setengah tahun kondangan biasa seminggu gantang sampai 3 kali 4 kali. Tapi untuk sekarang udah kembali dong uangnya. Wah, kurang tahu juga ya. Kalau dihitung tuh sih kemungkinan sih belum. Kemungkinan belum. Cuman kalau dihitung dari burung yang udah laku ya mungkin sih udah balik modal. Ya alhamdulillah sih. Ya lumayan juga lah. Ya buat nambah-nambah buat beli jajan bocah. Menawarkan harga tinggi kan, harga lapuan tahu sendiri sekarang lagi murah banget ya. Ada yang 35.000, ada iya. yang 50.000. Mas Iwan bisa menawarkan harga tinggi dengan burung kualitas atau burung yang masih bahan? Kalau untuk harga segitu misalkan
harga 1 juta, bisa di atas 1 juta itu burung udah siap tempur. Kalau bahan mah saya nggak pernah sih nawar, kecuali orangnya datang sendiri, ini mau saya bayarin, terserah. Cuman kalau untuk harga-harga segitu burung udah jadi. Ya mungkin tipsnya nih untuk para pemula nih kayak seperti saya, harus kayak gimana nih Mas Iwan merawat lovebird-nya? Ya menurut saya sih, saya sebelumnya juga pemula sih Mas. Saya juga pemula kondangannya nggak kira-kira. Nah, sekarang mah jarang pemula kondangan 6 bulan lah, istilah setengah tahun nggak ada pemula sekarang. Mungkin tipsnya apa biar makin semangat harus kayak gimana nih? Ya makanya kalau bagi saya, makanya saya nggak jenuh, nggak gantang kondangan sampai 6 bulan atau setengah tahun. Kenapa malah burung saya jadi banyak? Karena setiap yang saya rawat, walaupun nggak juara tapi digantangkan mau ngekek, udah saya udah girang di situ, udah semangatnya di situ aja. Jadi nggak mikirin tahu juara, tahu masuk nominasi, saya udah nggak mikirin. Wah ini burungku udah mau kerja nih, ngekek walaupun sekali 2 kali, udah girang aja udah. Oke Mas Iwan, cara instan biar juara kayak gimana Mas Iwan? Nah itu gampang. Itu gampang, pantau aja burung di lapangan, mana yang juara 1, udah itu bayarin udah pasti instan. Ntar gantangin lagi pasti juara. Udah gitu aja. Kalau pengen instan, beli burung, pengen langsung pemula ini misalkan, wah saya langsung mau juara lah, gampang. Jangan beli burung sayur-sayuran, jangan kerawat burung, beli aja burung jadi, udah. Tipsnya beli burung jadi ya kalau pengen langsung juara ya. Iya, itu udah pasti juara. Kalau mau beli di gantangan. Hobi lovebird itu memang sensasinya nyiptain burung dari bahan jadi ya. Ya, saya kebanyakan burung bahan sih, itu juga dari anakan sendiri juga. Maka saya semangatnya di situ. Malah kadang beli burung malah jarang yang jadi, malah kadang ada yang senot lah, nah itulah, malah saya akhirnya pusing sendiri lah. Yaudah akhirnya kita tenangi sendiri, kita lolos sendiri. Cuman ya itu, saya untuk dewasa masih belajar lah, masih belajar jauh kalau untuk dewasa. Mas Iwan kan tadi pernah nanya nih, beli burung yang jadi aja. Apakah burung yang jadi kita beli akan juara? Belum juga sih, banyak juga yang udah beli. Contohnya saya pernah saya pulang ke Klaten ini Mas ya. Saya pulang ke Klaten, saya mantau sendiri di kantangan, emang burung itu katanya udah burung nasional. Emang saya juga pantau sendiri, burung narik 1 menit. Narik 1 menit, ngekek 4 kali, langsung juara 1 kan. Udah saya bayarin 1,5 full set. Saya bawa ke Jakarta, plus udah saya gantangin masuk juara 2. Cuman juga poinnya nggak ada 200. Coba bayangin, nyampe sekarang udah nggak pernah juara, kita ternakin nih. Berarti bukan jaminan juga dong beli burung mahal juara. Bukan, itu bukan jaminan. Sebenarnya juga ada yang bilang kalau pengen langsung juara, pengen burung bagus, beli instan, beli burung di kantangan. Enggak juga tuh, nyatanya juga beli burung nasional tuh, akhirnya belum juga. Makanya yang diutamain itu tuh punya burung, rawat burung tuh dari perawatan kita sendiri. Jadi kita harus baca karakter burung, maunya dia gimana, atau makannya kan ada yang mau makan millet, ada yang nggak mau millet, kadang malah dibuang-buangin kan. Gitu kalau bagi saya sih. Oke Mas Iwan, terima kasih untuk tips-tipsnya untuk sobat ngekek ya. Semoga bermanfaat untuk para pemula yang udah ini juga biar bisa belajar bareng. Oke, sobat ngekek, sampai jumpa. Salam birahi, salam ekek.